Shit. You know, this times. Can see this? Yeah. Liver Mart, bro. So 11 Maret. So 11 Maret adalah ulang tahun ini yang ke-22 sekarang. Nonton. Ini kan udah saya untuk merantau. Alright, I just wanna say happy birthday to me, and then yeah, I'm 22 years old. I think I'm doing nothing. I'm not doing something else that make another people around me proud of me or something. What the fuck? I don't know that shit, man. Oke, perkenalkan nama saya. Bisa perkenalkan nama saya. Frankie Martawan, bro. You can call me Frankie. And AKA we have like I have like another name like Smokey or Skomey. If you want to see the wall in the street, it's me, right? Sebenarnya pengen buat ini dari 19 tahun, tapi baru kesampaian umur 22 karena sibuk dengan dunia sendiri. Cheer, fuck lah, man. Ke background, lahir di keluarga yang nggak terlalu kaya banget, nggak terlalu miskin banget, semuanya tercukupi lah, dari sekolah segala macam, buat makan. I don't know, but my father name is Gede Marta. You know, like people around my house, around my home, my village know him. And my mother is, her name is Omong Manis Santari. Yeah. She is passed away like 2 years ago. I think it's like I don't know. Itu aja untuk hobi sekarang 3 menit cuy. Untuk hobi sekarang, hobiku sekarang itu gak ngapa-ngapain. Cheer, 22, 21, 22 gak ngapa-ngapain, bro. Karena gak punya teman, semakin sedikit dan uang gak sedikit. Anjing, bentang banget. Dobe biasanya main skate, itu biasa, you know lah. Ini as cowok keren mana, jadi cowok keren mana bro, main skate. Yang gambar tinggal di sini, anak mabok, anak muda lah pokoknya. Punya teman lumayan banyak di mana-mana, tapi yang benar-benar teman cuma ada beberapa aja. Untuk pekerjaan, sekarang aku bekerja untuk sekarang 2025 aku kerja di bandara as a waiter. Sekolah dulu, sekolah SD di
Desa Cule, SMP juga di Cule, Karangasem, SMA di Karangasem Melampura. Mungkin bilangnya keluar dari zona nyaman lah, cari teman, dan lumayan banyak. Kuliah D1 kalau di Cibali Gianyar. Kenapa di Gianyar? Padahal di Karangasem udah ada sih. Kenapa di Gianyar? Karena teman baru. Jadi aku kuliah di office Gianyar. So teman-temanku dari Gianyar lumayan banyak lah. Dan setelah kuliah di Gianyar langsung merantau ke Denpasar. Denpasar, Badung, tepatnya Bali Selatan, Jimbaran. Dan hidup di sini sudah hampir 2 tahun lebih. 3 tahun lah dari 2021. Cing. Udah lama juga tuh. Itu aja buat sekolah ya. Sekarang kita bahas ke mungkin videonya kok. Sudah 6 menit bro. I think 1 hour will be takes. Pekerjaan ya sempat pernah bekerja. Oke. Bicara masalah pekerjaan, sempat pernah bekerja di hotel as waiter, dari training sampai di hotel, dan ya jujur pernah dipecat juga karena ada something masalah. Habis itu kerja di base club, bulan kan ada planning coba berangkat, itu sampai sekarang belum berangkat. 7 bulan yang bro, fuck. So di base club pergi ke Jakarta 2 minggu. Di Jakarta kita di hotel lagi bintang 5 selama 3 bulan jadi DW karena yang belum berangkat tapi nggak berangkat juga kan, bayar utang, uang habis. Aku duduk di sini sama cewekku dulu, jadinya kurang uangnya. Kan memutuskan kok pindah. Sekarang udah 3 bulan di bandara pindah. Gajinya nggak beda jauh dari tempat dewe yang dulu, tapi I think it's better lah. Aku tetap makan hari ini. Aku melamar di Polisiar sekarang 7 bulan belum ada aku ulang tahunnya. Sekarang belum ada what the fuck is name, belum ada kepastian segala macam. Udah nanya segala macam, juga nggak enak sama keluarga di rumah, sama keluarga, sama bapakku, sama pamanku, semuanya nanya gimana kabar berangkatnya. Ya, I don't know. My document has already collected in the agent, and I think I can take that back because have get some penalty, you know, like if you want to take. Bisa dibilang dilema kalau mau ambil ke kapal lain, nyari dokumen kena penalti, kalau dia juga nggak ada kepastian, anjing. Jadi kerja seperti biasa. Walau kebutuhan tak tercukupi, sebenarnya yang penting bisa hidup lah. Udah 9 menit, mantap. Masih banyak bro yang perlu aku bilang. Oke, untuk hobi pekerjaan sudah, untuk sekolah udah aku bilang tadi. Masuk ke mungkin next bab selanjutnya. The fuck bab bro, shit. Background keluarga aku udah bilang tadi sama aku punya saudara perempuan 3, 4 bersaudara. Aku yang pertama, adikku yang kedua cewek, 3 cewek sama 4 cewek, dan yang terakhir baru umur 3 tahun I think. Ya, you know, like this is very, bilang bahasa Indonesia sangat-sangat berat bagi dia buat hidup karena ibuku udah nggak ada, ibu kita udah nggak ada. Jadi
mungkin aku harus bisa menjadi peran kayak orang tua atau apalah. Soalnya kasih sama bapakku, tapi belum bisa. Belum bisa sih, bangsat. Oke, bicara masalah bapak, Budi Sumarta is my father. This is like my hero in my life, you know. It's like cuman di sana aku bisa melihat apa itu namanya perjuangan seorang ayah ya, perjuangan seorang ibu juga. Bapakku sempat masuk penjara 2,5 tahun pas aku kelas 1 SD, aku kelas 1 atau kelas 2. Ya itu adalah titik terendah di keluarga kami. Semua kena dampaknya, orang sekitar juga kena dampaknya. Dan yang paling berat itu adalah ibuku yang harus mengurusi 2 anaknya pas itu yang sekolah. Samping itu juga belum buat makan, buat segala macam kebutuhan yang lain. Belum lagi ngasih bekal buat bapakku yang napas yang belum dapat, yang nggak ada kerjaan atau gimana kan. Dan aku juga lihat gimana perjuangan seorang ibu. Terus my parents has a hero life for me. Yeah, I have like a great mom and father in my life. Orang yang gak pernah menyerah hidupku. Wait. Oke. Dan sekarang bapakku, dulu ibuku pernah merasakan apa itu namanya kehadapan seorang suami yang hidupnya selama 2,5 tahun. Dan sekarang bapakku yang mengalami itu untuk selamanya, karena ibuku udah nggak ada. Jadi dia menjadi peran double. Dulu ibuku nampak pernah kayak gitu, sekarang bapakku untuk selamanya. Aku cukup kurasa ya, I think like itu sangat berat sekali mungkin, tapi aku tahu itu berat, tapi aku belum bisa memberikan apa-apa, belum bisa memberikan sesuatu yang mungkin wala ya. Mereka sebenarnya pengen ya aku kerja di kapal pesiar, kerja di luar negeri segala macam, tapi ya udahlah, orangku belum waktunya buat jalan. Aku sedang berada dalam lampu merah, asik. Tapi ku berah yang hidup lampu merah. Lanjut. Udah, ibuku udah ceritain juga. Dan di buku sama bapakku ada juga peran penting, yaitu kakekku. Mungkin kalau dibilang, kalau dimanjain, menurutku aku dimanjain sama kakekku karena ya cucu pertamanya. Samping itu bukan karena sering dikasih uang gimana, tapi menurutku dia membukakan like, you know, kamu pengen uang, aku kasih jalan. Kamu ini mau kasih jalan. Kakekku udah meninggal 1 tahun yang lalu, di bulan April, karena penyakit yang hampir sama diderita sama ibuku, yaitu di bagian perut, bagian ginjal yang katanya malas lah bilangnya. Ada suatu yang aku rasa fuck, I don't know what the fuck is that, man. Oke, kakekku kayak ketika dari SMP aku pengen beli tas. Oke, ikut kerja yuk, kan ya atau segala macam.
macam, dan akhirnya peluang bisa beli tas. Dia nggak ngasih uang tapi dia ngasih jalan buat gimana caranya biar dapat uang atau gimana. Ya untungnya aku pas covid hampir 2 tahun dari 2019 sampai 2021 aku nggak pernah kurang ya menurutku, karena aku kerja juga ngikut kakekku, jadinya setiap hari hampir, bukan setiap hari sih, dapat uang saku teman lah, karena juga nggak sekolah kan, aku ikut dia kerja ya segala macam, jadinya ada uang pegangan buat beli rokok, buat beli apa. Kalau dibilang-bilang temanku yang dulu pas masa covid nggak bisa belanja sekedar beli rokok atau apa, aku bisa sampai belanja beli baju segala macam. Kalau dibilang kaya sih dulu mungkin teman-teman seumur aku pas covid mungkin, soalnya aku aja yang kerja sendiri. Oke, ngomong soal buku nanti aja kita bahas ya bro. What the fuck, sedang apa sekarang? Lagi mikirin buat berangkat tapi nggak tahu kapan. I don't know, bisa kerja seperti biasanya yang kayak aku bilang tadi, hidup sendirian di sebatang kara, hidup lajang bro, menjadi bujang, hidup sendiri, bayar kos sendiri, makan sendiri. Ya itulah, dulu sempat punya cewek, cuma ngekos bersama hampir setahun lebih, dan punya hubungan hampir 2 tahun lah. Ya kalau bisa dibilang 2 tahun lah. Dan because garam dan madu, sakit dadaku, ku mulai merindu garam dan madu. Terus kira garam dan madu kayak Islam dan Hindu bro. Pak, kita nggak bisa bersama BTW, tapi kita selesai baik-baik. 2 tahun tapi meninggalkan lubang yang sangat berat, yang sangat besar dan dalam di hati I. Shit. Oke, aku tuh dulu pernah banyak ke rumah setiap bulan, setiap minggu, sampai dibilang kayak orang udah menikah lah segala macam. Dia sempat ke rumahku, aku juga sempat ke rumahnya dia, dan orang-orang sekitarku juga tahu bahwa kita itu udah kayak orang menikah. And then tahu pupus tengah jalan, pak sinyalang sih masih mungkin keluarga di rumah juga udah bilang, aku udah ceritain, tapi ya udah engken udah nggak bisa kan. Mungkin sekedar ya, kalau mau cerita lagi mungkin next to bikin, nggak tahu juga. It's like I want to talk about me in the future. I talk with you bro, Frankie. If you see this video when you like 29 years old or 30, or when you already get married, already have family, have son or daughter, or you have some child, if you already will be grandfather, the great grandfather, man, shit. Oke, itu aja. Sekarang masih gini-gini aja. Ada temanku itu aja. Oke, shout out to my friend, my brother, Eko, Pablo, whoever that still asks me Kumar about what the fuck I'm doing. Dia selalu nanya kabar ketika pulang kampung, dan mungkin tujuannya buat, kalau dibilang buat minum atau gini kan dilelang, tapi menurutku ya
dia aja yang sering nyakitin kawan, dan aku jadinya I think it's like the more than friend I think. Oke, flashback udah. Mau bilang apa lagi ya? Harapanku sekarang udah 22, mungkin jadi pribadi yang lebih baik. Buat apa juga baik ya, biasa-biasa aja. Yang penting next year kapanpun itu tetap berproses, tetap mudah-mudahan semoga sukses, semoga ada rezeki didatangkan dengan orang-orang yang baik, dan karena ada orang-orang yang berpengaruh mungkin dalam hidupku atau gimana nggak tahu juga. Impian nggak tahu ya, nanti aja lah kita bahas impian. Mungkin tahun 2022 untuk penyesalan terbesar. Kalau dibilang nyesel sih nggak ya, semuanya perjalanan hidup yang mau nggak mau dilalui juga. Kita juga nggak bisa memilih buat menjadi A, menjadi B, melakukan suatu A atau B atau gimana kan. Tapi kalau penyesalan, aku rugi, menyesal menghambur-hamburkan uang bro, buat apa. Sempat menjadi graffiti artist, asik. No graffiti artist, I think it's like the people let's do vandalism in the wall of the street to get validation. Yeah, you know, hampir semua tembok, bukan semua tembok, hampir di semua tempat di Bali pernah gambar. Terus sekarang udah hilang sih, udah 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Sekarang masih gambar tipis-tipis, tapi jarang karena udah punya uang, paling keluar cuman hangout aja. Skate juga sebulan sekali. Tidak sih bro, habis main skate. Nyesel juga ketika nggak menghargai orang yang pernah datang tapi nggak aku terlalu dalami, nggak aku terlalu hiraukan. Kalau masalah hubungan yang aku bilang barusan 2 tahun itu, kalau dibilang menyesal sih enggak, menyesal, tapi kan itu juga masih banyak pelajaran tentang apa artinya sebuah hubungan yang udah komplit tanpa udah dapat restu dari keluargaku, udah nggak ada halangan, tapi halangannya satu, agama. Oh shit, aku nggak mau ikut, dia juga nggak mau ikut, udah it's already finish. Aku kalau bilang terlalu menikmati masa muda ya, tidak punya tabungan sama sekali sampai sekarang. Nah, dulu pernah ada kata-kata ketika hidup dibagi menjadi 2 pilihan, antara menabung atau masa muda cuma sekali, hidup cuma sekali, pergi kemanapun yang kamu mau, jalan apapun yang kamu mau, karena hidup nggak akan terulang kembali. When you already get money, you already rich in like 30 years old or something, and you do like when I do in the 21 years old, in the 20 or 19 years old, is terlalu kelewat zaman bro. Nggak apa-apa menurutku dulu, karena nggak apa-apa sih nggak punya uang banyak, yang penting kita nggak kelewatan momen-momen yang penting, momen mencari teman, relasi, mencari pengalaman, bagaimana rasanya dikejar polisi, gimana rasanya hampir ditangkap, gimana rasanya pergi keluar
sendirian atau nggak sama teman, ya gitulah, tahu juga mau ngomong apa. Untuk kalau bilang kasus ibu dan kakekku, oke, 25 menit. Kasus ibu dan kakekku, dia meninggal karena penyakit yang nggak tahu ya. Kalau ibuku kan dia kanker serviks, tapi di ginjalnya ada batu ginjal, kakekku juga sama. Dan katanya ada yang menyakiti, just like they don't like our family because we already not make some money. I think it's like grow up a little bit and can do job better to get the better money, better salary or something. Dan mereka iri, dengki, dan menanamkan cedek bro in the tree in front of our house. And actually every day my mom take the leaf for make some soup. That I know that they told about that case, right? I don't know, nggak tahu itu benar atau salah. Tapi yang jelas katanya itu dikasih kayak gitu-gitu, habis itu diisi tombolnya juga. Ketika itu udah dimakan, tapi dimakan nggak sama orangnya, itu nggak ngefek, tapi cuma ngefek ke satu orang yang emang dituju. Kalau emang udah, emang harus disentuh dulu sama yang nanam gininya tuh, orangnya harus disentuh, kayak mencet tombolnya baru bisa bereaksi. Kalau masih nggak bisa tombol, nggak ada reaksi katanya. Habis itu dari ibuku emang habis benarkan adikku yang badannya bugar segala macam, kayak nggak ada riwayatnya sama sekali, tiba-tiba ada penyakit, langsung dalam 1 tahun itu mulai kurus, masuk rumah sakit hampir setiap 2 minggu masuk rumah sakit. Aku dulu pas training di Borak ke rumah sakit, balik ke rumah sakit aku training, like do same thing at like 3 months or more than 3 months I think. Dan ketika Agustus, aku ingat Agustus tanggal 8 ya, ketika aku udah mulai selesai training, aku DW udah mau sebulan. Dan itu gaji pertamaku, aku mau kasih ke ibuku, biar ibuku, aku mau tunjukin bu, this I can make money already, but yes she's already peso past duit. I don't know how I like ketika, kalau bisa dibilang ceritanya, ketika aku mulai training, aku rumah sakit, bapakku pulang, ibuku udah kritis, udah koma segala macam, belum meninggal. Aku lihat di sana dengan mata kepalaku sendiri gimana orang meninggal untuk pertama kali dalam hidupku. Ada yang awalnya udah hilang napas, habis itu dia kembali bernafas lagi, sampai bapakku datang baru dia menghembuskan napas terakhirnya. Emang benar dari bapakku. Dan ketika udah dimandiin segala macam, arwahnya datang ke rumah nangis, belum bapakku, belum aku, semua keluarganya yang emang orang yang dirasukin itu nggak terlalu dekat sama, nggak terlalu tahu keluarga ibuku, jadi kok tiba-tiba tahu segala macam. Siapa yang nggak percaya kan? Boleh bilang videonya, karena zaman di digital sih ada sih video, tapi sedikit, karena kita nggak ada mau merekam, apain juga merekam orang pas acara pemakaman kan, tapi cuman pas itu aja. Mungkin ada nggak sadar 3 hari dulu
dapat merekam sedikit, jadi mungkin ada memori lah. Oke, kakekku juga sama, hampir sama case-nya, sama juga penyakitnya. Dan ketika kakekku meninggal, aku kerja. Pas cewekku pertama datang ke rumahku, yang paling excited mau kenalan ke kakekku. Ini anakku, pamanku, jadi mereka semua naik sampai ke atas, yang dengan notabene mereka udah tua. Tapi ketika kakekku meninggal, aku ajak cewekku ke sana. Oh, dia kenal kakekku meninggal, dia harus lihat juga. Saya ya cuma terakhir lah tuh gimana lah bilang. Oke, next. Udah 30 menit cok ngomong anjir. Harapan buat aku ke depannya ya, semoga kayak tadi mungkin lebih sukses di finansial, dapat kerjaan bagus, mungkin bisa bekerja di kapal pesiar. Setelah bekerja di kapal pesiar, mungkin planningku mau nabung dulu buat ke Amerika. Kalau bisa mau tinggal di Amerika untuk sementara waktu, itu like 3 tahun atau 5 tahun, terus baru pulang nikah. Kalau bisa dua-dua berangkat, I think it's like 23 akhir atau mau umur 24 Amerika. Mau udah punya tabungan dari kapal selama mungkin 3 tahun 4 tahun, 28 mungkin balik langsung nikah. Calonnya belum ada. Shit. Ketika pulang aku pengen punya mobil Vios, Vios pertama sih karena murah. Habis itu yang penting ada Civic Turbo, Civic punya rumah, punya istri cantik, atau jadi paman keren. Mungkin ketika aku nikah ya, buat Frankie, kamu nikah bro, sayangi istrimu, sayangi anak-anakmu, keluargamu. Wait. Alright. You back again, man. Ini pas aku nggak tahu, lupa barusan ngomong apa. Oke. Dan pesan buat istriku nanti, from 20 years old, 22 years old, I talk about you I talk with you, Frankie in the future and his wife, bro. Aku cuma mau bilang, Frankie itu kalau udah cinta sama ceweknya, dia pasti bodoh, dia mau ngelakuin hal apapun, dia lebih mementingkan ceweknya daripada dia sendiri, dia ngeluarin uang segala macam. Walaupun belum nikah ya, uang habis, yang penting ceweknya dia bahagia. Kalau ceweknya udah bahagia pasti dia bahagia. Cowok itu gak pernah dirayakan bro. Semoga kamu cantik ya, semoga kamu keren istrinya. Aku udah ada planning sih buat ngasih nama anak. If the first one is boy, the name is Nathanael. Keren kan? Mudah-mudahan masih bisa diputar ya, terputar pas gua nikah. Gila cika yang nih prank, serius. Gila cika yang nih dari 22 tahun kapsul time bro. Ngomong sebenarnya kamu kenangan tuh makan mau ngaten yang yuk kapah ngomong tapi ini ngomong kadang
mana gak ngomong. Pengalaman pernah disakitin beberapa dia apa aku bilangnya ya, Frankie pernah disakitin beberapa kali, diselingkuhin segala macam sama cewek, tapi dia tetap bertahan sama dia cinta sama gobloknya dia kan. Oh, dia memikir mana dalam Frankie. Oke, tuh kan manten Ichi HWD bro, singanten dan bro HWD, semoga langgeng ya sampai kakek nenek. I talk with you, I'm from 25 bro, talk with you. Rare nih, rare. Kapan Ben umur 22 cari dan ngucapin lo HBD buat si rare. Oke, kalau itu aja sih pesan buat anak. Mungkin kalau anak udah gede kan, kalau videonya masih ada, dia mau upload di YouTube biar semua bisa lihat. Banyak semua iya sih, semua bisa lihat kan. Buat anak-anakku ntar, this is your dad, 20 years old, doing nothing. Gak apa-apa kok terlambat. Ya mau gimana lagi, kan? Tapi at least udah nggak kelewat masa, nggak ketinggalan zaman. Bapakmu main skate, bapakmu pada sama berbuat video, sana temennya banyak anak skena, aku tahun ini anak skena aku ada. Kalau gobo, mana sih dari nancir, kalau gobo kan keren. Tidak kan bapak keren bro, bro, tidak bapak keren bro. Oke. For the last but not the least, shit, what the fuck is? Wait ya, oke. Pesan ya. Nah, pesan buat yang lain ketika aku udah nggak ada atau aku udah nggak ada dan apa saja yang belum terwujud sampai aku nggak ada, mungkin aku nggak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, nggak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak yang kuasa atau gimana. Aku udah hidup 22 tahun, aku belum bisa ngapa-ngapain, aku belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua. Mungkin at least ketika aku nggak sampai nikah, nggak sampai tua atau gimana, aku cuma mau bilang jaga keluarga, buat adik-adikku tetap tegar, tetap semangat. Kalau bukan kamu udah nggak ada mungkin, atau ya mudah-mudahan enggak ya, biar bisa lihat kalian umur dewasa, bisa kalian lihat kalian nikah, punya anak, tapi paman keren. Tapi kalau emang jalan takdir beda, mungkin buat bapakku, buat adekku juga, buat temanku, buat teman-teman yang semua yang udah menganggap keluarga, yang kalian yang apa menganggap keluarga, aku cuma mau bilang yang sabar, yang kuat. Mungkin Tuhan memberikan jalan sampai ini aja, sampai itu aja. Mungkin misiku di dunia cuma sampai segini aja, tapi aku masih bahagia kok udah hidup sama kalian. Aku syukur, aku udah sangat-sangat beruntung berada di keluarga ini, dikelilingi teman-teman kalian, orang-orang keluarga kalian juga yang
bukan yang keluarga yang memang benar-benar mapan atau gimana, tapi tahu apa itu perjuangan, tahu apa itu susah, jadi belum mampu jadi mampu, tahu gimana rasanya dari nol, emang dari nggak punya apa-apa sampai bisa punya apa-apa. Dan mungkin kalau aku emang udah nggak ada, mungkin aku udah ketemu sama ibuku di sana, sama kakekku juga. Aku semoga kita bisa kumpul lagi keluarga yang sangat yang sangat hangat, bagaikan pun. Tapi jangan buru-buru nyusul ya. Aku masih pengen lihat kalian sukses, aku masih pengen lihat kalian dengan hidup seperti biasanya, itu juga tanpa aku kalian tetap hidup kan. Itu aja sih. Udah hampir 41 menit coy. Itu aja mungkin dari aku. Mungkin kalau emang ada tambahan, ya ini gak ada sih. Sebenarnya banyak sih apa yang dibilang dari bos, tapi udah lupa. Sekarang baru bikin berdua-dua. Dan yang pengen bilang buat mungkin untuk sekarang aku masih pengen sendiri dulu, nggak pengen bukan nggak pengen ketemu siapapun, ya belum pengen ngejalanin hubungan atau gimana. Yang jelas pengen memperbaiki diri dulu, mungkin buat 2 tahun ke depan baru mungkin punya cewek gimana. Mudah-mudahan cepet bro, semua kontrol. Sebenarnya aku bilang kamu ya udah mau tau lu masa kan, tapi ya mau gimana lagi. Sang have talk, rasanya ingin sekali mengajakmu ikut di setiap perjalananku, tapi aku sadar kapalku terlalu usang untuk mau berlayar jauh. So happy for me, maybe Frankie, in the future you have to see this fucking video, man. Don't be shy. I take this like spend 43 minutes. Oh fuck. Yeah. My name is Frankie, aka Smokey or Scoomy. Peace out, man. Fuck you all.